Ini seperti ibu-ibu banyak kan. Kalau ngelihat rumah kotor, kesel, buru-buru rapiin. Kalau umpamanya nenek kan namanya udah berkeluarga ya, suka ngurusin KTP, suka ngurusin kakak, apa surat-surat lain. Nenek ngurusin sendiri. Males banget ngandelin orang ya. Ngandelin kakek, ngandelin anak-anak, nah itu paling males. Sampai pada satu ketika di tahun 2019, nenek terkena COVID. Nenek masuk IGD selama 5 hari karena kamar semua penuh katanya. Rupanya di IGD itu nenek diusulkan untuk masuk ICU. Nenek masuk ICU itu 9 hari. Wah, 9 hari kemudian nenek boleh keluar dari ICU. Udah gitu, karena nenek ini punya penyakit diabetes nenek itu makin buruk setelah terkena COVID. Udah gitu di bulan Oktober 2001 kaki kanan nenek harus diamputasi. Tahu nggak diamputasi diapain? Dipotong. Iya, dipotong. Pinter, anak hambal tuh, pinter banget. Ya, habis dipotong, aduh berasa nenek sedih. Walaupun nenek tetap harus semangat ya. Nenek berjuang selama setahun untuk pulihin semangat nenek. Sampai akhirnya di tahun 2002 nenek harus relain lagi nih kaki nenek sebelah kiri untuk dipotong. Padahal nenek udah berjuang. Ya, ini Kak Ari ini udah ngabisin duit banyak banget buat nenek. Nenek berjuangnya gini, kalau kata Kak Ari ini bilang, ayo Nek kita ke tempat klinik diabetes yang bisa ngobat-ngobatin kaki itu ya, supaya jangan dipotong. Ya pergi seminggu banyak sekali mengeluarkan dana, pergi lagi banyak mengeluarkan. Sampai berapa kali akhirnya nenek harus memutuskan dipotong juga akhirnya. Karena udah mulai, kata kakek sih udah kelihatan tulangnya gitu ya. Akhirnya diamputasi juga. Ya nggak ada keputusan lain, nenek harus korbanin 2 kaki. Sedih nggak? Yang nggak bisa jalan itu nggak enak ya. Dari orang sibuk terusnya bisa jalan, sebel nggak? Sebel. Iya sebel banget. Orang-orang datang ke nenek terus menghibur nenek ya. Ayo semangat nek, tetap semangat. Tapi di hati nenek nih iblis loh. Lu mah ngomong semangat. Meng kalau lu ngomong semangat tumbuh kakinya kan enggak. Orang nggak bisa ngibur kita, nggak bisa. Anak-anak tahu nggak? Nenek kan tadi udah bilang, nenek guru sekolah minggu. Dari kelas 6 SD, seumur Nathan nenek udah ngajar. Ya, seumur Nathan. Karena nenek perempuan, dan nenek agak besar ya. Nenek udah WL, kalau kakek yang cerita nenek WL. Dulunya begitu. Nah, sampai satu ketika guru sekolah minggu bilang begini, Nek, kan udah habis tuh masa pemulihannya, boleh kan nenek cerita lagi? Nenek bilang, rela sambil menghibur hati, karena kalau di rumah aja kesel terus nenek ya. Terusnya nenek cari-cari firman Tuhan ya, lihat-lihat firman Tuhan. Ada satu firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dengar nggak ceritanya? Mau. Iya, saya mau cerita nih. Di satu desa tinggallah seorang suami istri yang udah mulai tua, tapi dia punya anak laki-laki yang mulai beranjak dewasa. Tangganya ngejek dia tuh pakai nama Bapak Beribu Syukur, karena setiap dia ditanya dia selalu bilang, ya saya harus bersyukur karena rancangan Tuhan itu baik buat saya. Satu pagi waktu dia bangun, anaknya bilang, Pak, kuda kita satu-satunya hilang, bagaimana dong? Tetangganya pada datang, gimana Bapak Beribu Syukur? Kudanya hilang masih mengucap syukur? Masih dong, karena rancangan Tuhan itu selalu baik buat kita ya. Sampai beberapa hari kemudian kudanya datang. Kudanya datang lagi. Tapi nggak sendiri. Dia bawa banyak kuda liar datang. Bersyukur nggak? Iya dia bersyukur. Tangganya dengan malu datang lagi bilang, ya Pak, memang kita harus bersyukur ya. Karena apa? Karena Tuhan itu baik buat kita. Ya dalam segala hal pun Tuhan itu pasti baik ya. Nah sekarang bapak ini sama anaknya punya pekerjaan baru. Pekerjaannya apa? Jinakin kuda-kuda liar. Ya kan kuda liar kan nggak bisa diajak kerja. Jadi dia harus menjinakkan kuda-kuda ini. Nah, setelah itu waktu lagi mereka menjinakkan kuda liar, terjadi kecelakaan. Anaknya jatuh dari kuda, kakinya patah. Wah tetangga tambah senang.
Bapak bersyukur anaknya kakinya patah loh. Kita lihat yuk, kita tanya, masih mengucap syukur nggak dia? Kata Bapak beribu syukur, ya saya masih mengucap syukur dong. Karena rancangan Tuhan itu selalu baik bagi saya. Nah, beberapa hari kemudian datang utusan dari istana. Setiap remaja maupun orang yang menginjak dewasa harus ikut wajib militer karena istana dalam keadaan perang. Karena kerajaan dalam keadaan perang. Nah, semua anak-anak muda dan anak-anak yang beranjak dewasa ikut wajib militer. Anak Bapak beribu syukur tidak ikut wajib militer karena kakinya patah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi syukur itu adalah bagian iman Kristen. Nenek juga baru menyadari nih pada hari itu. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.